Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA khususnya yang akan mengikuti OSN Fisika tingkat kota. Jadi ini OSN tingkat kota dan kabupaten ya. 2022. Untuk part 2 ini soal pertamanya adalah dinamika gerak melingkar vertikal plus kekekalan energi mekanik ya, jadi yang mudah saja. Jadi kalau kita baca soalnya, sebuah bola dengan masa 0,5 kg, masanya 0,5 kg ya, terikat pada ujung tali, jadi dia terikat bola ini ya, bola, terikat pada ujung tali yang sangat ringan, jadi masanya bisa diabaikan maksudnya, dan melakukan gerak rotasi vertikal ya, jadi ini bidang vertikal, jadi kalau kertas ini dia bidangnya di sini, nah, ya, jadi bidang ini vertikal, jadi begini, lingkarannya itu begini, ya vertikal. Sehingga gaya berat ada pengaruhnya. Ya, jadi horizontalnya itu ini. Nah, ini horizontalnya. Ini vertikal ini. Ya. Jadi di bidang vertikal ini dia bergeraknya. Dengan jari-jari 75 cm, kita jadikan meter karena sistem internasional. Bola memiliki kecepatan 5 m/s pada saat talinya mendatar. Tali mendatar tuh ini. Nah, di sini taruhlah dia bergeraknya ke sana ya. Jadi di sini kecepatannya, taruhlah ini titik A. Maka VA sama dengan 5 m/s. Ya. Nilai percepatan gravitasi 9,8. Gaya tegang tali saat bola berada di titik tertinggi. Jadi di titik tertinggi yang ditanyanya. Titik tertinggi di sini. Taruhlah ini B. Inilah titik tertinggi itu. Berapa tegangan tali di sini? Ya. Nah, seperti itu. Nah, tentu di sini ada kecepatan VB. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah VB ini sama dengan VA? Ya, kita lihat di kalimat ini. Ada nggak dia bilang bahwa dia bergerak dengan kelajuan tetap? Ada nggak kata-kata dia bergerak dengan kelajuan tetap? Tidak ada. Dia hanya bilang ini gerak rotasi. Dan ketika talinya mendatar kecepatannya 5. Nah kalau talinya seperti ini belum tentu 5. Ya karena dia tidak bilang. Sekali lagi saya anggap kalau dia tidak ngomong dengan kecepatan tertentu. Maksudnya tidak dengan kelajuan tetap. Anda lihat di buku saya. Di buku saya itu kalau ada soal ada yang kelajuannya tetap. Nah kalau kelajuannya tetap kita nggak perlu pakai kekekalan energi. Karena VA sama dengan VB. Tapi di sini tidak. Maka kita anggap VB tidak sama dengan VA. Kenapa? Karena ada energi potensial yang berubah ya. Gitu. Kenapa? Bidangnya kan tegak. Kalau tegak kan berarti ketinggiannya beda. Nah, kita ambil acuan pada saat mendatar ini acuannya energi potensialnya 0. Ya. Maka untuk gerak dari A ke B berlaku kekekalan energi mekanik kan? Yaitu energi potensial A ditambah energi kinetik A sama dengan energi potensial B ditambah energi kinetik B. Tujuan kita menggunakan hukum ini adalah menghitung VB itu berapa. Ya, tujuan kita itu menghitung VB ini berapa. Nah, A diambil sebagai acuan, maka dia 0. Energi kinetik di A adalah setengah M VA kuadrat. Ya. Jadi VA-nya tahu soalnya. Energi potensial di B yang ini, nah, dia punya ketinggian kan ini. Ini ketinggiannya sama dengan R. Jadi ini sama dengan MGH, di mana H-nya sama dengan R, yaitu 0,75 meter. Ditambah setengah M VB kuadrat. Ya. Untuk kekekalan energi mekanik massa tidak berpengaruh karena bisa dicoret. Nah, massa diperlukan nanti di gaya sentripetal untuk gerak melingkar ya. Makanya kita kasih judul dinamika gerak melingkar. Dinamika gerak melingkar itu artinya ada gaya yang berarah radial yang berfungsi sebagai gaya sentripetal. Oke, kalau kita masukkan kalikan 2 saja ya. Setengah kali 2, 1. VA kuadrat. Nah, VA-nya tahu kan? 5. Jadi 5 kuadrat. Sama dengan G 9,8. Hanya R 0,75.
ditambah VB kuadrat. Ya, yang kita inginkan VB kuadrat. Ya, kalau Anda hitung di sini VB kuadrat, ruas kiri kurang ruas kanan, maka akan ketemu VB kuadrat ini 10,3. Sekarang baru kita bisa pakai dinamika gerak melingkar untuk menjawab pertanyaan gaya tegang tali. Berarti kita harus menggambar gaya apa yang bekerja pada B. Ya, Anda pertama gaya berat, Anda sudah tahu itu kan. Gaya berat persis ke bawah mg. Yang kedua, ini tali. Kalau tali dia akan tegang di ujung-ujung. Di B ini dia akan menarik ke bawah. Nah, ini tegangan tali di B. Itu yang ditanya. Ya, sudah nggak ada lagi. Ya, gaya gesek nggak ada karena ini di udara. Gaya normal juga nggak ada. Jadi ada dua gaya yang mengarah ke pusat ya, yang akan menyumbang sebagai gaya sentripetal. Satu gaya mg, satu tb. Jadi itulah yang dinamika gerak melingkar ya, yang sudah saya ajarkan konsepnya ya. Dinamika gerak melingkar itu pasti urusannya dengan gaya radial. Ya, jadi gaya radial yang akan berfungsi sebagai gaya sentripetal adalah M di B berarti VB kuadrat per R, jarak ke pusat. Nah, gaya radialnya ada dua kan, dan dua-duanya menuju pusat, sehingga ini plus, ini juga plus. Kalau ada yang keluar, nah itu min. Jadi plus mg plus tb sama dengan m VB kuadrat per R. Nah, kita ditanya tb, langsung kita hitung ya. Jadi tb sama dengan masa kita keluarkan, masa itu 0,5 VB kuadrat per R. VB kuadratnya udah ketemu 10,3 ini. Jadi ini 10,3 kuadrat, yang ini kuadrat per R. R-nya 0,75 dikurang G. G-nya 9,8. Nah, ini kalau Anda hitung ketemunya 1,96 Newton. Nah, kalau harus dibulatkan satu desimal, ini kan dibulatkan ke sana 0. Jadi 2,0. Ya. 2,0 Newton. Karena ini dibulatkan ke sini 5 ke atas berarti 0, bulatkan ke sini 2,0. Sekarang kita ke soal yang kedua, gerak harmonik sederhana. Dan soal ini hanya Anda ingat gerak harmonik sederhana konsep dasar selesai ya. Jadi sebuah partikel bermasa 3 kilo. Jadi masanya itu 3 kilo. Ya. Bergerak dalam satu dimensi. Anggaplah ini garis lurus ini. Dan mengalami gaya luar min 9 Newton kalau X-nya positif. Jadi kalau X, misalnya kita taruh titik ini di sini. X positif di sini. Maka dia gayanya akan ke kiri. Sementara kalau dia di sini, X-nya negatif, gayanya akan ke kanan. Berarti gerak bolak-balik. Ya. Gerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan O, itu ya tentu gerak harmonik sederhana. Ya. Saat keadaan awal nih maksudnya T-nya 0, posisi dan kecepatan partikel masing-masing adalah 6 meter, taruhlah di sini ya. Nah, taruhlah ini posisi A, ini awal. Nah, ini katanya kalau ini posisi keseimbangan ya O, ini katanya XA ini adalah 6 meter. Dan kelajuan awalnya 0. Nah, ini kan positif 6. 6 ini positif. Kalau positif maka dia akan walaupun dia sudah berhenti, ya, diam, dia ditarik ke sini. Nah, dengan gaya besarnya 9 Newton. Negatif ini. Karena arah ke kanan plus kan. Negatif. Akibatnya apa? Walau dia akan ke kiri. Nah, selama itu min 9 Newton yang bergerak sampai di sini. Begitu dia nyebrang di sini, ini X-nya negatif. Maka gayanya bekerja ke sana. Gitu ya, 9 Newton. Jadi tadinya gayanya ke kiri, sekarang gayanya ke kanan. Tapi kan waktu di sini dia masih punya kecepatan. Dia akan terus karena punya kecepatan. Tapi karena diperlambat, akhirnya dia akan berhenti di sini. Ya, berhenti lagi dia di sini. Gitu. Begitu dia berhenti, karena diperlambat oleh F, dia akan balik arah. Kenapa balik arah? Ya karena gaya
selama dia di kiri, gayanya selalu ke kanan. Ya, selama di kiri O, gayanya selalu ke kanan. Jadi bergerak lagi. Begitu sampai sini, gayanya berbalik ke kiri. Tapi dia punya kecepatan terus lagi. Berhenti dia di sini. Terus ke kiri. Dan seterusnya. Bergerak bolak-balik di sekitar gerak harmonik sederhana. Gitu. Dan kalau gerak harmonik sederhana itu Anda sudah tahu bahwa gayanya itu selalu sebanding dengan simpangan. Kalau Anda hafal ya. Gayanya selalu sebanding dengan simpangan X. Nah, berapa rumusnya? Ya F sama dengan M omega X kuadrat X. Ini rumusnya. Nah, di soal ini yang ditanya adalah periode. Periode itu sembunyi di omega. Kenapa? Karena omega itu 2pi per T. Gitu. Jadi F itu M omega kuadrat X. Ya. Gitu. Ini yang kita sebut percepatan itu. Percepatan gerak harmonik. Ya. Sederhana. Omega kuadrat X. Ya. Ini. Jadi dari mana? Nah, Anda sudah belajar kan gerak harmonik sederhana itu nanti bisa dinyatakan dalam X A sinus omega T plus theta 0 ya. Nah, seperti ini. Gerak harmonik itu bisa dinyatakan seperti itu. Ya. Nah, kalau kecepatan kan turunan pertama omega A cos omega T tambah theta 0. Ya. Kemudian diturunkan lagi. Lihat saja teori saya, kan sudah saya bahas ini gerak harmonik sederhana. Lihat saja di YouTube saya tentang gerak harmonik sederhana. Ini A-nya apa? Omeganya keluar kan? Min omega kuadrat A. Turunan dari cos sin. Nah, kemudian apa ini? A sin omega T ini. A sin omega T ini X. Jadi A itu sama dengan min omega kuadrat X. Jadi percepatan selalu sebanding dengan X tetapi berlawanan arah. Kalau X-nya ke kanan, dia ke kiri. Kalau X-nya ke kiri, ini kan X-nya ke kiri. Kalau X-nya ke kiri, F-nya ke kanan. Nah, itu gerak harmonik sederhana. F kan M kali A. Nah ini, jadi tinggal Anda hitung omega kuadrat. Ya, jadi omega kuadrat adalah F per MX. Gitu. F-nya waktu di A, ya 9. Ambil aja besar ya, besar positifnya aja. Ini 9 per masanya 3. X-nya ini, waktu di A X-nya 6. Jadi hasilnya ini setengah. Nah, terus omega itu apa? 2pi per T, periode. Yang ditanyakan periode. Sama dengan setengah. Dari sini kita dapat T-nya kali silang. Ya, T kuadrat tapi ini. Ya, T kuadrat. 2 kali 2pi dikuadratkan, 4pi kuadrat. Nah, seperti ini. Ya, kemudian tinggal Anda hitung saja ya. Jadi kalau T-nya tentu akar ya. Pi-nya keluar ya. Pi akar 8. Oke. Anda hitung pakai kalkulator ya kan. Boleh pakai kalkulator ya. Pi itu 3,14 ya. Kali akar 8. Ya. Hasilnya adalah 8,88. Ya, kalau dibulatkan berapa? 8,9 sekon ya. Ya ini yang Anda isi kan? 8,9. Jadi di sini Anda isi 8,9 kan? Ya, mudah-mudahan saya tidak salah hitung ya. Jadi T kuadrat 2 kali 4pi kuadrat. 2 kali 4, 8. Diakarkan, karena ini T kuadrat. Pi kuadrat diakarin Pi. 3,14 akar 8 sekitar 2 ya, ada masuk akal ya. Oke, terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa terbantu, silakan di subscribe, like, komen. Bagi yang belum subscribe, silakan supaya Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, saya yakin Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.